Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita sampai akhir hari ini. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu bersama. Itu karena kemurahan kasih Tuhan. Jemaat saya undang untuk kami berdiri, kita akan bersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk mengambil sikap saat itu sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan saya persilakan jemaat kasih Tuhan untuk mengambil sikap saat itu sejenak, untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
dalam keadaan sebagaimana kami ada itu karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Itu semua karena perkenanan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih mengizinkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk bersekutu bersama, untuk menyampaikan persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Bapa. Dan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, ini adalah bukti ucapan syukur kami atas setiap amal Tuhan telah berkenankan yang kami alami pada hari-hari ini. Terlebih lagi sebagai ucapan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ucap syukur kami bahwa Tuhan telah menjamin hidup kami, hidup yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Engkau telah menyucikannya, Engkau telah mengampuni hidup kami, Engkau telah menebus hidup kami, sehingga kami melenyapkan dengan Tuhan, sehingga kami berdamaikan dengan Allah, sehingga kami dapat mendapatkan jaminan hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di dalam pelayanan, setiap pujian yang kami pujikan kepada Tuhan, biarlah itu semua dari hati kami, sehingga setiap pujian yang kami sampaikan pada Tuhan sebagai persembahan juga yang mengalir di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memimpin jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Minggu ini adalah minggu pertama, bukan hanya pada bulan Maret, tetapi juga minggu pertama menjelang hari di mana Tuhan akan dibangkitkan. Ini adalah minggu pertama kesengsaraan. Kiranya dalam waktu minggu demi waktu menjelang kesengsaraan Tuhan, kita semakin diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan telah menghapus dosa kita, di mana Tuhan telah menebus hidup kita, karena begitu besar kasih-Nya mengampuni kita atas setiap hal yang telah kita lakukan maupun dosa yang telah kita lakukan. Sejauh ini daripada kita akan puji.
kasih Allahku sungguh telah Pengakuan iman rasmi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan awali dengan memuji nama Tuhan.
karya terbesar. bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang kami kagumi. Sebab dalam karya penebusan-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan. Dan karena kasih-Mu, kami dianugerahi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi semuanya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu
maupun setiap kami jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang berkati semuanya. Terpuji Engkau Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dihimpunkan di dalam ibadah untuk memuliakan Tuhan. Dan diberkatilah kiranya kita yang setia untuk memuliakan Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu berupa keselamatan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah Allah. Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita meresponi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan adalah setia kepadanya. Mari kita membaca merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10 merupakan bacaan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang 1 sampai ayat yang ke-10. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk kita semuanya, dan kita yang hari ini mungkin tidak lupa, kita boleh menyimak serta merenungkannya di dalam hati. Firman Tuhan di bawah perikop, semuanya adalah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu keselamatan adalah anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan orang Efesus pada dasarnya adalah mereka adalah orang-orang yang malang, ya, orang-orang yang malang. Yang pertama, kenapa mereka orang-orang yang malang? Orang-orang yang disebut orang-orang yang malang karena jiwa mereka itu belum lahir baru. Jiwa mereka itu masih ada di dalam keberdosaan, yaitu jiwa yang mati karena dosa. Jadi siapa yang hidup dalam dosa,
Ia mati karena dosa yang dilakukan oleh mereka. Ya. Mereka biasa untuk berbuat dosa, melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran di hadapan Allah. Mereka mati karena dosa, walaupun sekali saja berbuat dosa. Dosa itu mengakibatkan kematian. Karena apa? Tidak berpegang kepada firman Allah, tidak berpegang kepada kebenaran, dan akibatnya adalah mereka mengalami kematian rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika orang pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, mereka dibuang dari hadapan Allah, diusir dari hadapan Allah, dan mereka sudah putus hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang malang, orang-orang yang sepatutnya mereka mati, dihukum mati karena dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kenapa mereka ini disebut sebagai orang yang malang? Orang Efesus hidup karena hidup dalam keberdosaan yang serupa dengan dunia ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, ya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kedurhakaan adalah merupakan suatu dosa. Kedurhakaan itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini adalah dosa. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada cerita dari cerita rakyat, yaitu Maid Kundang. Bapak Ibu masih ingat adanya cerita Maid Kundang? Mungkin bagi anak muda ngerti ya. Kenapa Maid Kundang ini dikutuk menjadi batu? Karena durhaka terhadap orang tuanya, berdosa. Nah, itulah akibatnya. Karena tidak menghargai dan tidak mengakui orang tuanya, walaupun dia yang melahirkan Maid Kundang. Dan akibat dari kesalahannya itu, dari kedurhakaannya itu, dia dihukum, dia dikutuk menjadi batu. Nah, entah itu kebenarannya bagaimana, tetapi cerita itu syarat ya mengandung pelajaran yang sangat luar biasa supaya hormat dan menghargai orang tua. Sama sekarang banyak orang yang tidak menghargai Allah atas karya yang luar biasa. Nah, ini juga disebut juga merupakan orang yang durhaka. Ya, orang yang hidup di dalam keberdosaan, tidak mau setia kepada Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus nyentil tentang adanya kata serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa kegelapan. Dan apa yang diperbuat oleh dunia ini senantiasa menjurus kepada dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menurut Bapak Ibu dosa itu apa saja? Mungkin bisa disampaikan, diucapkan. Menurut Bapak Ibu dosa itu apa saja? Boleh ya kita interaksi sedikit ya, boleh, tidak apa-apa. Apa menurut Bapak Ibu dosa itu? Menipu dosa enggak? Enggak ya? Oh, dosa. Mencuri dosa enggak? Dosa. Nah, apalagi Bapak Ibu?
Tidak jujur, dosa. Terus tidak setia kepada Tuhan, dosa enggak? Lebih besar, ya, parah. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dimaksud perbuatan-perbuatan dunia, yang mana hal itu dijalani oleh orang-orang Efesus zaman itu, termasuk Rasul Paulus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini, ya, dalam ayat 1 Rasul Paulus berbicara tentang keadaan batiniah mereka. Di sini Paulus berbicara mengenai perilaku mereka secara lahiriah. Kata-kata di dalamnya itu berarti apa yang dilakukan setiap saat, setiap waktu, ya, yaitu pelanggaran dan dosa yang mereka kerjakan. Lalu dikatakan dahulu kamu hidup, itu artinya kamu hidup dan dalam perilaku yang sedemikian rupa seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia. Jadi perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak berkenan pada Tuhan, itu yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Hidup di dalam keberdosaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia selamanya akan seperti itu kalau orang-orang yang hidup di dalamnya tidak berubah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Efesus pada dasarnya yaitu mereka diperbudak, ya, diperbudak artinya itu terikat pada dosa dan kuasa iblis. Barang siapa hidup di dalam pelanggaran dan dosa dan mengikuti jalan dunia ini, ia mentaati penguasa kerajaan angkasa. Demikianlah iblis atau penguasa kegelapan, yaitu setan-setan yang digambarkan seperti itu. Iblis digambarkan seperti penguasa, ya, adalah penguasa kegelapan. Dan di situ Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis itu memang memiliki kuasa, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi kuasa iblis adalah untuk menjerumuskan orang ke dalam dosa, dan buah dari dosa ialah kematian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh kegelapan, penguasa jahat di udara itu berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan penyesatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di sini banyak orang yang percaya Tuhan, banyak orang yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan, masih tidak setia pada Tuhan, masih bergaul akrab dengan penguasa kegelapan, sehingga itulah yang akan membuat kerusakan yang luar biasa, yaitu kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dia juga mengakui, dia menyadari keberadaan yang dulu sebelum dia mengenal Tuhan. Dia mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dia menyadari keadaan yang sebenarnya ketika Rasul Paulus belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus dahulu sebelum mengenal Kristus, jelas dia berada di luar Kristus. Sudah barang tentu dia ada di dalam kuasa maut. Sudah barang tentu dia ada di bawah
kuasa dosa, dan hal itu yang akan menuju kepada kematian. Tapi syukur kepada Tuhan, Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan dan dia diubahkan oleh Tuhan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Rasul Paulus bersyukur karena keselamatan yang dia terima itu adalah anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus dahulu pada dasarnya itu diperbudak oleh daging dan kesenangannya yang keji. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan daging itu adalah kejahatan semata-mata. Ya, hawa nafsu kedagingan itu hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dengan melakukan kejahatan, dengan melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, itu akan membuat Allah merasa sedih karena umatnya tidak mau setia pada Tuhan, tidak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia ternoda oleh kecemaran jasmani juga rohaninya. Rasul Paulus menyuruh orang Kristen untuk menyucikan diri dari semua itu. Kenapa perlu bagi orang Kristen menyucikan diri? Karena kita sebagai orang Kristen seharusnya menyadari bahwa kita bukan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, berbuat dosa semaunya. Mereka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, itu dianggap biasa. Sehingga apa yang jahat, apa yang mereka lakukan sehari-hari itu mereka tidak memikirkan bahwa itu merupakan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Mereka suka menipu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya tanyakan. Mereka suka berzina. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang dunia. Tetapi puji Tuhan, ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya kita tidak lagi hidup sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat pada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, pada dasarnya adalah orang-orang yang patut dimurkai. Orang-orang yang patut menerima hukuman, yang harus menerima akibat dari perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang tidak taat pada Tuhan, mereka berakhir dengan tragis. Hidupnya begitu mengenaskan. Coba kalau kita melihat orang-orang yang tidak berbuat benar, ya, seperti kalau kita melihat ada orang yang bernama Akan, ya, di situ Tuhan sudah mengatakan untuk menumpas semuanya, ya, termasuk harta benda yang ada, tapi akan menyembunyikan emas batangan. Apa yang terjadi? Dia dihukum, ya, dihukum mati.
Karena apa? Tidak setia, tidak taat, tidak memindahkan akan firman Tuhan, sehingga dia mendapat murka dari Allah. Dan masih banyak pribadi-pribadi dalam Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan, yang mereka mendapatkan murka dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pada dasarnya adalah orang-orang yang dimurkai Allah, itu adalah orang-orang yang tidak memindahkan Tuhan, yang masih suka di dalam kegelapan dosa dan menuruti hawa nafsu dunia yang menyesatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi oleh karena anugerah Allah, setiap orang yang mau percaya pada Tuhan, sekalipun kita berbuat dosa begitu banyak, sekalipun kita disebut sebagai pemberontak, sekalipun kita disebut sebagai orang durhaka, orang yang tidak setia pada Tuhan pada zaman itu, Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Allah mengubah dari hukuman menjadi kehidupan yang kekal, pengampunan di dalam Kristus. Allah mengubah status kita dari orang-orang yang patut dimurkai, orang-orang yang harus menerima akibat dari dosa kita, orang-orang yang terbuang di hadapan Allah. Allah mengambil kita dan menjadikan kita anak-anak Allah, dan kita menjadi ahli waris kemuliaan, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah lah yang berkarya untuk keselamatan kita. Allah lah yang melakukan segala yang mulia, yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang berdosa yang mau percaya. Kita banyak dosa. Dikatakan bahwa satu dosa saja tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi seberapa banyak dosa kita yang kita lakukan, kalau kita mau percaya menerima Yesus Tuhan, dan kita mau setia pada Dia dan meletakkan semua dosa di hadapan Tuhan, mengakui dosa setelah pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Allah yang berkarya untuk mengampuni kita, menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu dosa saja tidak berkenan pada Tuhan, apalagi banyak dosa. Orang baik saja dihukum, ya. Di dalam dunia ini orang yang tidak mengenal Tuhan walaupun berbuat baik, itu aja dihukum dalam neraka. Ternyata kebaikan itu tidak menjadi jaminan dalam memperoleh hidup yang kekal. Apalagi orang yang salah, orang yang berbuat dosa pasti mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, ya. Bukan karena usaha kita, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan jelas dikatakan kita ini diselamatkan, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kita jangan berpikiran seperti orang dunia. Kalau aku berbuat baik, aku pasti selamat. Sehingga orang berlomba-lomba untuk berbuat baik, bersedekah, memberikan ini itu pada yang lain, ya, berbuat baik pada siapapun. Ya. Bagi kita, perbuatan baik itu bukan untuk supaya kita menerima hidup yang kekal, bukan supaya kita diampuni dosa kita, tetapi berbuat baik adalah buah dari keselamatan kita.
Dan setiap orang yang di dalam Kristus itu harus berbuat baik. Sekali lagi, perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali kita tidak bisa menyangka lagi bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena usaha kita atau pekerjaan kita. Sebaik-baiknya manusia masih ada kesalahan. Dan sebaik-baiknya manusia masih ada sifat buruk di dalam dirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu dikarenakan dosa. Bagaimanapun usahanya untuk menyelamatkan diri sendiri tetap gagal. Sekali lagi, oleh karena anugerah Allah, keselamatan dan pengampunan dosa dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Dan buah dari keselamatan itu adalah kita sebagai anak Tuhan melakukan kebaikan. Karena kita adalah buatan Allah, ciptakan, dilahirbarukan di dalam Kristus Yesus, maka kita harus melakukan pekerjaan baik agar hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam dunia. Karya Kristus yang sebentar lagi akan kita peringati dalam Jumat Agung, di mana Kristus memikul segala beban dosa kita, di mana Kristus mengangkat segala dosa salah pelanggaran kita di atas bahunya, di mana Kristus menanggung segala kesalahan kita di atas kayu salib. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita meresponiakan karya Kristus yang begitu luar biasa. Maka dari itu, setialah kepada Kristus. Setialah kepada Dia yang sudah menanggung dosa kita. Setialah kepada Dia yang sudah menganugerahi keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan setialah kepada Tuhan, Dia yang menanggung murka atas segala dosa kita di atas kayu salib kita. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia pada Kristus dan hidup memuliakan Tuhan Allah kita di sepanjang hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu semua karena anugerah Allah yang diberikan luar biasa kepada kita, orang-orang yang sebenarnya patut dimurkai. Oleh karena kasih-Nya, murka itu ditanggung oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan diberikan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal melalui pengorbanan Kristus dan jaminan surga bagi kita semua yang mau percaya dan setia pada Dia. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita masuk di dalam doa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dihukum di dalam api neraka, orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan karena dosa salah pelanggaran kami. Tapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan, keselamatan itu Kau berikan mereka. Pengampunan Kau berikan mereka. Hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga Engkau berikan mereka. Dan semuanya itu merupakan anugerah yang luar biasa yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Kami mungkin masih seringkali terpengaruh oleh
dunia ini. Kami seringkali terjatuh di dalam dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Namun, kami bersyukur bahwa sebesar apapun dosa salah pelanggaran kami, digambarkan sejauh timur dari barat, Engkau membuang salah dan dosa kami. Sedalam lautan, Engkau mengubur segala dosa kami. Dan Engkau berkenan menganugerahi kami keselamatan, pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan senantiasa boleh bersyukur pada Tuhan. Karena melalui karya-Mu ya Tuhan, anugerah keselamatan itu Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau yang dapat memberikan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa. Dan Engkau mengenai kami ya Tuhan, tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau mengendaki kami untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, karena kami adalah orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus, diciptakan di dalam kehidupan baru, untuk kami melakukan perbuatan baik dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Kau mengendaki kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga orang lain pun dapat memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan, sama seperti yang Tuhan anugerahkan dan berikan kami. Tolong ya Tuhan, berikan pada kami hati yang dapat mengasihi orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan pada orang-orang di luar sana, untuk mereka diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikan pada kami hati yang dapat mengasihi mereka, orang-orang yang dimurkai Allah. Berikan pada kami hati yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat meraih banyak jiwa yang seharusnya mereka mati di dalam neraka. Tuhan, terima kasih atas keselamatan, anugerah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Tolong supaya kami tidak melepaskan keselamatan itu, tetapi kami mengangkat erat anugerah dari Tuhan itu, untuk senantiasa kami diteguhkan iman pengharapan kami pada Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, biarlah firman Tuhan Kau tanamkan dalam hati kami, untuk kami membuat kami semakin taat dan setia pada Tuhan, bukan menjadi orang-orang durhaka, bukan menjadi orang-orang yang patut dimurkai, tapi menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan atas kemurahan, kasih dan anugerah dari Tuhan berupa keselamatan yang dari Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur pada firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Bapak. Puji nama Tuhan yang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan kehidupan kita. Menjalani firman Tuhan yang kita menyatakan bersama anak-anak dari Tuhan. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan karena satu.
bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Bapa untuk menunaikan doa syafaat kami Tuhan di hadapan Bapa. Saat ini kami menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Jika saat ini Tuhan Kau masih izinkan kami Tuhan untuk menunaikan doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, saat ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan atas semua berkat kasih keagungan kemurahan-Mu, atas mujizat-Mu Tuhan yang Engkau berikan atas setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan jika sampai saat ini Tuhan rumah-Mu ini senantiasa setiap saat Tuhan untuk kami bisa datang untuk bersekutu memuji memuliakan Mu. Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan rumah-Mu ini Tuhan. Apa yang saat ini Tuhan menjadi pergumulan kami Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap pergumulan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, di mana Tuhan kami saat ini menghidupkan Tuhan jiwa-jiwa baru Tuhan. Bapa, pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru Tuhan datang Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, gedung bangunan ini Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Itu kerinduan setiap kami Bapa. Di belakang Tuhan masih banyak bangku-bangku yang kosong Tuhan. Biarlah kami Tuhan punya tanggung jawab Tuhan untuk mengisi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sehingga banyak jiwa Tuhan dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, karena Engkaulah sumber keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami serahkan Tuhan setiap pergumulan gereja ini Tuhan ke dalam keleluasaan. Bapa, saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Ya Bapa, jika saat ini Kau telah mempercayakan Tuhan jiwa-jiwa di tempat ini, Kau mempercayakan Tuhan jemaat-Mu Tuhan untuk bergereja di tempat ini. Bapa, urapi setiap kami Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan, untuk kami senantiasa mengedepankan Engkau Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Buat kami Tuhan, untuk senantiasa jatuh cinta kepada-Mu Tuhan, untuk mencintai Engkau lebih dari segalanya Bapa. Urapi kami Tuhan, Engkau curahkan Roh-Mu Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami lebih setia Tuhan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau juga berkati kesehatan setiap kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan, oh Bapa, banyak sakit penyakit Tuhan yang datang di musim hujan ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan sedang jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Oh Tuhan, oleh bukan Tuhan, jika saat ini Tuhan ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Oh Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang menderita sakit penyakit Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan setiap kami Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami. Karena Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Dan oleh mujizat-Mu, setiap anak-Mu Tuhan yang saat ini menderita sakit fisik Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin undur daripada-Mu Tuhan, yang saat ini sedang lemah iman Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan kembali Tuhan semangatnya untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah iman, buat jamah dan untuk minggu ke depan Tuhan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang ada di bangku sekolah Tuhan. Berkati Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, baik dari yang playgroup Tuhan, TK Tuhan, SD, SMP, bahkan sampai di perguruan tinggi Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Engkau curahkan kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Biarlah kepandaian Tuhan Kau berikan atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan di sekolah Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui anak-anak-Mu ini Tuhan juga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, saat ini Tuhan kami juga bawa secara khusus Tuhan anak Enzo Tuhan. Kau berkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Kau pulihkan kembali kesehatannya Tuhan. Kau juga berkati orang tuanya Tuhan yang mengasuhnya Tuhan, yang senantiasa menjaganya Tuhan. Dalam Kau berikan kekuatan Tuhan atas kedua orang tua anak Enzo Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak Enzo Tuhan ke dalam tangan kuasa. Bapa, saat ini jauh juga bawa Tuhan orang tua kami Tuhan. Oh Tuhan, jika jemaat Tuhan, lansia Tuhan, Pak Sugeng Tuhan, Pak Sipon Tuhan, oh Tuhan, Mbah Tun Tuhan, Mbah Miem Tuhan, Pak Ren Tuhan, Kau berkati orang-orang tua kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan akan senantiasa merindukan Engkau Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan mereka hanya bersandar kepadamu saja. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati imannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ini Kau juga berkati keluarganya Tuhan, yang menjaganya Tuhan, yang Tuhan yang merawatnya. Kau senantiasa memberikan kekuatan baru bagi mereka. Kiranya Bapa, kami serahkan Tuhan orang tua kami ini Tuhan yang berjalan tangan kuasa. Ya Bapa, saat ini Tuhan, tidak lupa Tuhan kami bawa Tuhan hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, yang sudah Kau percayakan Tuhan mengembalakan sikap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dan Bapak Mulyadi beserta keluarganya Tuhan. Untuk Siska Tuhan, Pak Petrus keluarga Tuhan. Biarlah Kau senantiasa menjaga mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pakai terus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Pakai terus Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa. Bapa, saat ini kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia, damai sejahtera ada di Indonesia. Oh sukacita, kemenangan Tuhan ada di Indonesia. Biarlah keselamatan, pertobatan ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan pertobatan besar terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, saya juga bawa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, baik dari presiden yang saat ini sedang menjabat, bahkan Tuhan untuk presiden terpilih untuk ke depan Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Urapi mereka Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut akan Kau atas mereka Bapa, sehingga Bapa mereka bisa memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab Tuhan, untuk kemajuan untuk negara ini ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan, hanya ke dalam keluasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya ada pada-Mu saja. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila doa ucapan syukur kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bila saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, seluruh ucapan syukur kita kepada-Nya, kita akan membawa persembahan kita di depan kita. Itu berkat satu persatu. Nama Tuhan, berdedikasi Tuhan. Terima kasih.
kasih kepada Bapak ya Tuhan. Terus berkati dan mengasihi. Mata untuk kita, mari kita setiap kali berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kita yang jauh dari kita, baik dari keluarga kita yang bekerja di luar kota, yang ada di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Setiap kali panjenengan berdoa, panjenengan ingat dan sebut mereka, dukung mereka dalam doa supaya mereka kuat di dalam Tuhan dan lancar di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Mari untuk kita sekalian untuk ibadah kita minggu kita usia dilayani oleh Pria TV yang satu dari Amer, yang kedua dari apa diikuti oleh Ibu Peminum tiket dan berkenaan pada akhirnya untuk musik dan kantor dan saudara Yosua dan Sandy, David, kantor dan untuk ibadah kita rumah tangga di bulan ini ya, biasanya banyak yang terhambat ya karena ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan ibadah rumah tangga, baik itu hari Selasa atau Rabu ya, mungkin sepanjang bulan ini mungkin kita akan ending dulu ya. Dan besok Pak Petrus sama Bu Siska akan ada retreat di Trawas ya. Jadi mereka mewakili kita ya untuk berada di sana. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, oke? Ada yang lain yang mau disampaikan dari pengurus semua? Belum ada? Baik, Bapak yang dikasih Tuhan, kita mendekati hari-hari di mana Tuhan Yesus akan disengsarakan. Ya, mari kita terus mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita boleh mengingat, merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk pamit berdiri. Kita akan menutupnya di dalam doa berkat pada pagi hari ini untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita buka hati terima berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai berkati kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.